Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyaksikan kan banyak sekali yang komentar di YouTube itu tentang mantan-mantan LDI, mantan-mantan jamaah, ya kan? Banyak sekali sekarang berkomentar, ya kan? Semua para komentator itu yang ada di YouTube itu, ya, yang mengaku katanya dulu ulamanya, mengaku mubaliknya, mengaku katanya itu pengurusnya DLDI. Ternyata semua itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Jiro Hasan dulu, ya kan? Nah, jadinya jamaah itu kan dengan fatonah, bitonah, budi luhur, luhur yang budi, adil dan toat. Nah, kan itu ya. Terus kemudian diamalkan dengan mangkul faham, isnad mutasil, teori praktek. Nah, jadi di dalam tiga tadi, ya kan? Nah, dalam tiga tadi, ya kan? Fatonah, bitonah, satu. Budi luhur, luhur yang budi, dua. Adil dan toat, tiga. Terus kemudian diamalkan dengan mangkul faham, isnadnya mutasil, teori praktek, tiga. Nah, jadi kan tiga tadi. Terus di dalamnya tadi ada tiga. Satu, pejuang sejati. Kedua, penjilat. Ketiga, pengkhianat. Ya, yang penjilat tadi, apabila dia tidak berhasil di dalam jamaah, di dalam LDI, dia ingin jadi pengurus, kayak jadi mubalik, kayak jadi ulama, kayak jadi KU, jadi apa namanya, jadi ya bermacam-macam anu lah di dalamnya. Karena dia ilmunya nggak apa namanya, nggak menguni, nggak cukup, ilmu mangkulnya nggak pas, ilmu mangkulnya itu dia nggak paham, ilmu mangkulnya itu belum nyampe, ya kan? Nah, ilmunya mukotek, ya putus. Nah, dari Pak Jurasan, nah, dari murid-muridnya dari generasi kedua dia mangkul. Jadi belum jelas. Apalagi dia jadinya orang LDI, jadinya orang jamaah itu dia udah tahun 72, 73. Apalagi tahun 80. Itu udah nggak benar semua. Kalau dia mengatakan dia ulama, dia mangkul Pak Jurasan, nggak benar semua tuh. Itu. Ya gitu loh. Itu bohong orang mengatakan demikian itu karena dia tidak berhasil menjadi penjilat tadi. Jadi penjilat yang nggak berhasil maka jadi satu dengan yang pengkhianat itu. Lah gitu loh. Masa kita nggak hafal? Di mana kelompok, di mana ada golongan, di mana ada kerumunan golongan, kumpulan golongan, di situ pasti ada tiga itu. Pejuang sejati, penjilat, pengkhianat. Nah, jadi sampean kalau mau tanya kebenaran itu kepada pejuang sejati, jangan ke penjilat-penjilat seperti itu. Soalnya penjilat itu ujung-ujungnya dia akan mengkhianat. Nggak ada penjilat terus akhirnya larinya ke pejuang sejati, nggak ada itu. Ilmunya nggak ada kok. Nah, gitu ya. Coba temukan orang-orang yang berbicara dengan saya. Kalau menang nanti dapat hadiah 1,3 miliar hadiahnya. Ketemukan dengan saya. Nah, gitu lah ya. Jadi orang yang mengatakan demikian itu adalah orang-orang penjilat-penjilat ya di dalam jamaah tidak berhasil. Nah, gitu lah ya. Coba buktikan kalau nggak percaya. Kalau nggak potong leher saya. Itu taruhannya. Itu penjilat semua itu. Saya tahu orang-orang itu. Ya kan. Nah, karena tidak dipakai di dalam jamaah, tidak dipakai. Karena apa? Karena ilmunya nggak ada. Nah, adalah ngomong besar aja, tapi ilmunya nggak ada. Nah, gitu lah. Nah, kalau ilmu Quran hadis, kalau banyak sebelum kamu jadi orang itu orang udah hafal.
Ulama-ulama itu udah tahu semua. Nah, gitu lah ya. Ulama-ulama udah tahu semua. Kalau ilmu Quran hadis, berbuat baik ini pahalanya, berbuat jelek ini apa namanya ini sanksinya. Anak kecil-kecil itu loh tahu. Anak-anak pesantren, anak-anak pondok-pondok pesantren, orang-orang ulama-ulama, ya, ulama tahu semua. Bukan orang Indonesia, sak jagat itu tahu semua. Ada. Tapi yang dimaksud apa namanya betul-betul kita ini bisa apa namanya bisa tujuan kita ingin masuk surga selama di neraka, itu yang kita cari. Bukan kita nyalahkan orang, oh itu salah. Enggak salah. Orang-orang itu enggak ada yang salah. Katakan Pak Jun Hasan ngafir-ngafirkan orang dan sebagainya, enggak ada itu. Saya sebagai muridnya dari sejak tahun 61, saya tidak pernah Pak Jun Hasan ngafir-ngafirkan orang. Yang ngafir-ngafirkan orang itu ya itu yang penjilat-penjilat itu, gitu loh. Nah, gitu loh. Penjilat-penjilat itu yang mengatakan ngafir-ngafirkan. Kalau Pak Jun Hasan tidak pernah. Cuman beliau itu benci kepada ulama yang dia itu menerima 8 asnaf, menerima zakat, kok tidak diberikan kepada yang 8 asnaf. Itu betul-betul marah beliau. Nah, gitu ya. Itulah dikata yang beliau marah itu terhadap ulama, kiai yang dia dapat zakat. Zakat itu kan miliknya 8 asnaf. Ya kan? Lah, gitu. Zakat itu miliknya 8 asnaf. Al malu mali al jannatu dzari fastaru jannata bimali. Ya zakat itu miliknya Allah itu. Lah, gitu. Gitu ya. Jadi yang 8 asnaf itu miliknya Allah. Kata bagiannya fakir miskin itu ya kan, ghorim, ibnu sabil dan sebagainya, gitu lah ya. Ya. Itu yang paling kalau beliau tidak memberikan itu, tidak memberikan yang 8 asnaf, itu yang betul-betul beliau marah. Betul-betul marah itu terhadap ulama yang seperti itu. Nah, dan beliau ingatkan dari sejak dulu tahun 63, 66 itu yang beliau yang beliau sampaikan, yang beliau kuatkan ya terhadap 8 asnaf itu supaya betul-betul diberikan. Ya. Karena apa? Karena jadinya jamaah itu dulu kan dengan 8 asnaf ini. Ya kan? Oh ini anak yatim, oh ini fukara, oh ini ghorim, ya kan? Oh ini bursabil, itu diberikan, maka jadilah jamaah ini, gitu loh. Gitu ya. Jadi ini betul-betul supaya dijelaskan kepada umumnya orang Islam, supaya sudah jelas, jangan saling salah menyalahkan. Carilah kita kebenaran, bukan menyalah-nyalahkan seperti itu. Jadi buktinya orang kalau menyalah-nyalahkan orang itu adalah penjilat. Nah, kita tunjukkan, ayo kita tunjukkan kepada umat Islam sak jagat ini, kita tunjukkan mana yang benar, mana yang betul-betul kita diterima oleh Allah dan bisa masuk surga sampai di neraka. Kalau hanya sekedar ibadah tok, kalau kita tidak tujuan ingin masuk surga, ya untuk apa? Kita sebentar lagi kita mati ini, ya kan? Sebentar lagi kita mati, kita tinggalkan dunia ini, nah gitulah. Nah, jadi maka dari itu kita mencari ilmu ini untuk mencari kebenaran yang diterima oleh Allah. Ya kalau kita beramal tidak diterima oleh Allah, ya apa gunanya? Nah, gitu loh. Nah, gitu loh. Karena apa? Karena dalilnya jelas di dalam Bukhari atau di dalam Muslim diterangkan innahu la yadkhulul jannah bi amalihim. Nah, gitu lah ya. Nah, jadi yang dimaksud itu kita beramal, ya beramalah yang yang diberi ampunan dan diberi rahmat oleh Allah. Carilah ilmu itu, ya kan. Nah, kalau ini saya terangkan, ya besok hari Jumat baru selesai ini kalau saya teruskan, ya kan. Nah, jadi makanya itu kalau yang komentar temukan dengan saya kalau bisa. Kalau dia nanti bisa menyalahkan secara fakta, secara dalil,
hadiahnya 1,3 M. Nah, temukan dengan saya. Kalau bisa menyalahkan, menunjukkan kebenarannya begini, ini salahnya ini, benarnya ini. Sampai bisa menunjukkan itu hadiahnya apa yang saya sebut tadi. Sebagai kesyukuran kita, bukan menang-menangan ya, bukan menangan, bukan, tapi sebagai kesyukuran kita sebagai orang jamaah, orang tersebut akan mendapatkan hadiah. Nah, itu sudah diumumkan sejak tahun 61 yang saya tahu, 61, 62, 34 itu diumumkan. Siapa yang bisa menunjukkan apa yang saya kerjakan ini salah, ya, nggak cocok dengan dalilnya, benarnya yang ini, ketemu dengan saya. Ya kan? Hadiahnya 1,3 miliar. Alhamdulillah